Ya, bisa untuk membahas terkait pertandingan Bahrain menghadapi Indonesia tadi malam sudah sambung melalui Zoom dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat siang Bung Kus. Ini langsung saja kita ke informasi terkait kontroversi keputusan wasit pertandingan tadi malam. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, secara keseluruhan kita harus mengapresiasi penampilan timnas kita yang sangat baik ya, bermain di kandang lawan, tapi kita mampu menunjukkan permainan yang cukup berkualitas, yang membuat Bahrain sangat kerepotan, bahkan kita juga sempat memimpin lebih dulu dengan skor 2-1, sebelum akhirnya harus mengakui bahwa pertandingan tidak bisa kita menangkan dan hanya berakhir dengan imbang. Dari sisi pertandingan seperti itu. Kemudian dari sisi kepemimpinan wasit mungkin yang banyak menjadi pembicaraan orang. Memang saya juga melihat bahwa kepemimpinan wasit ini dalam beberapa aspek menurut saya keputusan-keputusannya memang patut dipertanyakan. Meskipun kalau soal kepemimpinan wasit kan memang itu wilayah wasit yang tidak bisa kita ganggu gugat ya. Keputusan akhir memang di tangan wasit. Tapi ada beberapa keputusannya yang memang kalau dikaji lebih dalam itu memang keputusannya bisa dipertanyakan gitu ya. Ya, apakah memang Indonesia nanti bisa mengajukan protes terhadap wasit tersebut ke FIFA? Ya, kalau secara hasil apa yang sudah terjadi di lapangan tidak akan bisa diubah ya. Kalaupun Indonesia protes sifatnya hanya untuk evaluasi dengan harapan bahwa di pertandingan-pertandingan selanjutnya kita tidak lagi mendapatkan wasit yang punya rekam jejak tidak begitu bagus ketika memimpin pertandingan timnas Indonesia. Itu hal yang mungkin bisa kita lakukan. Nggak apa-apa kita melakukan semacam surat ke FIFA untuk meminta agar ada semacam koreksi ke FIFA, ke AFC gitu ya, supaya pemilihan wasit dievaluasi sehingga nanti di pertandingan selanjutnya tidak ada keputusan-keputusan yang merugikan. Tapi hasil akhir di lapangan itulah yang terjadi dan kita harus terima sebagai sebuah hasil yang meskipun pahit, tapi kita harus terima. Apakah kedepannya mungkin kita akan bertemu dengan wasit tersebut atau enggak mungkin ada pergantian wasit nantinya ketika Bahrain datang ke Indonesia? Oh, kalau soal keputusan siapa yang menjadi pemimpin pertandingan itu kan bukan wilayah kita ya. Kita sebagai tuan misalnya gitu ya. Ya kita hanya menerima penunjukan itu. Makanya kalau kita melayangkan surat sekarang tujuannya sebagai warning agar di pertandingan-pertandingan selanjutnya kita tidak lagi mendapatkan wasit yang punya rekam jejak merugikan gitu ya. Itu tujuannya kan itu. Tapi tidak mengubah hasil akhir pertandingan. Oke, bagaimana Anda melihat timnas Indonesia secara keseluruhan prosesnya dari awal hingga saat ini mereka terbentuknya great team? Iya, menurut saya sih ini tim yang kuat ya dengan materi pemain yang semakin hari semakin lengkap, kekurangan-kekurangan di beberapa posisi pelan-pelan dibenahi meskipun memang masih kita butuh pemain yang lebih kuat lagi di posisi depan, di posisi penyerang. Tapi secara keseluruhan tim ini semakin lama semakin kuat. Permainan mereka juga semakin kompak karena Sintayong ini konsisten dalam hal memilih pemain. Dia memilih beberapa pemain yang secara reguler dipertahankan dari pertandingan ke pertandingan. Memang ada perubahan beberapa pertandingan keluar masuk, tapi sifatnya hanya melengkapi. Kerangka tim tidak banyak diubah. Itu yang membuat penampilan timnas semakin hari terus semakin membaik. Hanya saja memang untuk kasus dua pemain baru yang terakhir bergabung, ada Missilhar dan ada Eliano, memang waktu bergabungnya terlalu mepet ya. Seandainya mereka bisa bergabung lebih lama, mungkin kontribusi mereka juga bisa lebih baik. Karena dua pemain ini terlihat jelas cukup berkualitas ya. Di pertandingan kemarin, keduanya mampu menunjukkan performa yang baik, yang membantu membuat tim ini lebih kuat lagi. Tadi Anda sempat mention terkait dengan kekurangan untuk timnas sendiri. Apa yang menjadi catatan menurut Anda yang harus diperbaiki untuk pertandingan selanjutnya? Iya, yang pertama kita masih harus memperbaiki penyelesaian akhir ya, karena ini masih merupakan salah satu area di mana kita bisa melakukan improvement ya. Yang kedua, saya juga mendorong timnas melakukan evaluasi secara komprehensif, bagaimana kita bisa lebih fokus di akhir pertandingan. Ini kan dalam sepak bola, istilahnya ada 15 menit pertama, ada 15 menit akhir. Itu adalah momen-momen krusial, di mana kadang-kadang di 15 menit pertama pemain belum siap, belum in dengan suasana pertandingan dan itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh tuan rumah. 15 menit terakhir adalah momen di mana tim mulai merasakan kelelahan yang sangat
berat, dan disitulah konsentrasi menurun, dan itu kadang-kadang menjadi momen di mana tim-tim tertentu bisa memanfaatkannya untuk mencetak gol. Nah, dalam kasus Indonesia, kebobolan di menit-menit akhir ini bukan sekali ini terjadi, sudah kali terjadi. Karena itu mungkin ada baiknya kita juga, di samping kita juga memprotes kepemimpinan wasit, kita juga saya pikir perlu mengevaluasi diri kita sendiri, penampilan timnas sendiri. Kita harus bisa memperbaiki konsentrasi di menit-menit akhir, sehingga kita tidak bergantung kepada keputusan wasit yang kontroversial itu. Kita bisa memperbaiki konsentrasi di menit-menit akhir, sehingga tidak mudah kebobolan di situasi yang sangat krusial. Karena sebetulnya secara umum permainan kita sudah baik. Tinggal bagi konsentrasi di menit-menit akhir. Karena memang kita paham bahwa di menit-menit akhir itu pemain sudah sangat kelelahan. Tapi pelatih bisa melakukan upaya untuk membuat konsentrasi pemain tetap maksimal dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang merugikan bagi tim. Oke, Bungkus, ini mungkin yang terakhir, ini terkait dengan peluang kita masuk ke Piala Dunia 2026. Gimana menurut Anda? Ya, menurut saya kita masih punya peluang cukup besar ya. Bukan berarti lawan Bahrain kemarin tidak menang terus semuanya jadi berantakan. Enggak. Memang sejak awal saya bilang bahwa lawan Bahrain itu target realistisnya adalah imbang. Nanti lawan China itu yang paling penting. Kita harus menang. Jadi kalau kita mau lolos, entah itu sebagai peringkat 1-2 atau peringkat 3-4, kita tidak bisa terus-terusan hasilnya imbang. Harus ada menangnya. Dan menangnya itu didapat melalui tim-tim yang kalau bisa peringkatnya di bawah kita. Ini kan ada 6 tim dan kita sekarang posisinya bukan lagi di peringkat keempat, di peringkat kelima. Nah, mudah-mudahan kita bisa menang lawan China, tidak hanya di pertandingan besok, tapi juga di pertandingan kandang. Karena kalau kita tidak menang lawan China, kita akan sulit untuk bersaing di posisi 3-4 nanti. Nah, kita nanti yang paling penting lagi, kemenangan China itu nanti juga bisa menjadi modal. Karena 2 laga berikutnya sesudah lawan China, kita akan main home dan dua-duanya lawan tim yang sangat berat. Lawan Jepang dan lawan Arab Saudi. Jadi kita harus punya modal dulu, menang lawan China supaya nanti lawan Jepang dan Arab Saudi di kandang kita lebih percaya diri. Baik, terima kasih Bungkus atas insight-nya. Semoga Indonesia tetap semangat dan kita bisa menangkan game-game berikutnya. Terima kasih Bungkus, salam sehat.